Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTS Video di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa warna marka di jalan ya, seperti itu. Karena kita akan membahas tentang marka, di sini kita membuka tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang marka jalan. Nah, jadi untuk marka jalan itu awalnya diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014. Namun di sini ada perubahan di mana peraturan diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018. Nah, kita langsung saja kita bahas di sini. Jadi kalau kita buka di nomor PM 67 tahun 2018 ini, menimbangnya karena bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 tahun 2014 tentang marka jalan telah diatur warna marka tanda berwarna putih untuk marka membujur. Kemudian yang B, bahwa untuk memberikan identifikasi dari ciri-ciri jalan nasional perlu dilakukan perubahan terhadap warna marka tanda berupa marka membujur pada jalan nasional. Kemudian yang C, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang marka jalan. Nah, kita langsung saja untuk membahas di sini karena kita nanti akan mencari tahu apa warna marka di jalan itu bagaimana. Nah, di sini kita lihat saja langsung, kita lihat di memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang marka jalan. Pasal 1. Berupa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang marka jalan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 16 ayat 2 diubah dan ditambahkan 2 ayat, yaitu ayat 3 dan ayat 4 sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 16 ayat 1 kita lihat di sini untuk marka membujur sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A terdiri atas garis utuh, garis putus-putus, garis ganda yang terdiri garis utuh dan garis putus-putus, dan yang keempat adalah garis ganda yang terdiri dari 2 garis utuh. Jadi kita simpulkan di sini pasal 13 huruf A itu terdiri dari garis utuh, garis putus-putus, garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan putus-putus, dan yang terakhir adalah garis ganda, di mana garis gandanya ini terdiri dari 2 garis utuh. Kemudian pasal 16 ayat 2 marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwarna. Yang pertama ada putih dan kuning untuk jalan nasional, dan yang kedua adalah putih untuk jalan selain jalan nasional. Berarti kita bisa simpulkan bahwa untuk warna putih dan kuning apabila marka membujur di jalan itu nanti adalah untuk jalan nasional. Sedangkan untuk warna putih di jalan ini adalah untuk jalan selain jalan nasional atau bukan jalan nasional ya. Nah, kemudian ini ada pasal 16 ayat 3 dan 4 di mana membahas marka. Kalau marka pasal 16 ayat 3 di sini ada marka membujur berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini. Huruf A berupa garis utuh atau garis putus-putus itu sebagai pembatas dan pembagi jalur. Kemudian garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kanan. Jadi untuk garis utuhnya dia adalah sebagai tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kanan. Pada pasal 16 ayat 4 di sini, marka membujur berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A berupa garis putus-putus sebagai pembagi lajur dan garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kiri. Nah, untuk lebih mudahnya ini di sini untuk PM 67 tahun 2018 itu juga sudah digambarkan. Jadi kita bisa melihat di gambar
Jadi kalau kita simpulkan tadi, untuk marka membujur berwarna kuning itu adalah untuk garis utuh atau garis putus-putusnya sebagai pembatas dan pembagi jalur. Namun untuk garis utuhnya sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kanan. Namun kalau untuk warna putihnya di sini, warna putihnya itu adalah kalau garis putus-putusnya dia sebagai pembagi lajur, dan untuk garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kiri. Jadi kalau yang kuning adalah kalau garis utuhnya dia adalah untuk lajur lalu lintas sisi kanan, namun kalau yang putih dia adalah sebagai lajur lalu lintas sisi kiri. Seperti itu ya kalau dia garis utuh. Namun kalau garis putus-putus adalah sebagai pembatas untuk yang warna kuning, dan yang untuk warna putih sebagai pembagi lajur. Nah, kita lihat saja. Jadi seperti ini ya. Kalau kita udah bisa simpulkan dari ini, kita lihat langsung ke gambarnya. Jadi ini juga sudah diatur untuk gambar-gambarnya, untuk paku jalan seperti apa ya di sini. Kemudian paku jalan berbentuk segi 4 di sini juga sudah ada. Namun kita di sini akan membahas tentang warna marka ya. Jadi kita lihat saja untuk gambarnya yang mengacu pada marka, warna marka saja ya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar 4 untuk bentuk dan ukuran marka membujur. Jadi untuk bentuk dan ukuran marka membujur berfungsi sebagai garis tepi. Ada tepi perkerasan jalan, kemudian tepi perkerasan luar, dan garis pada jalur tepian atau margin strip. Dimana kalau tepi perkerasan dalam, ini kalau kita lihat di sini markanya diatur untuk tebalnya adalah 12 cm. Tepi perkerasan luar juga diatur untuk tebalnya ada 12 cm, dan tepi pada jalur marginal atau strip kita lihat di sini juga 12 cm ya. Kemudian kalau di sini berfungsi sebagai garis pengarah pada persilangan sebidang. Ini untuk pengarah pada persimpangan warna itu menggunakan garis putih dengan tebal markanya adalah 12 cm. Kemudian kita lanjut ke gambar 5 di mana untuk bentuk dan ukuran marka membujur untuk fungsinya sebagai garis dilarang pindah jalur, di mana dipasang pada tempat tertentu atau pada daerah tikungan dengan jarak pandang yang kurang memadai. Jadi, untuk garis dilarang pindah jalur ini itu dipasang pada tempat tertentu, di mana pada daerah tikungan dengan jarak pandang yang kurang memadai. Di mana markanya seperti ini kalau kita lihat. Untuk tebalnya adalah 12 cm, namun di sini untuk marka dari garis dilarang pindah jalur ini adalah garis dilarang pindah jalur ini ada minimal dan juga maksimalnya, di mana minimalnya adalah 10 cm dan juga maksimalnya adalah 18 cm. Kita langsung ke gambar selanjutnya, yaitu di sini ada gambar 7 di mana untuk peringatan. Kalau tadi adalah pindah jalur, kalau sekarang kita bahas adalah peringatannya. Kalau di mana untuk berfungsi sebagai garis peringatan pada jalur percepatan atau perlambatan sebelum pendekat penghalang. Di mana garisnya seperti ini. Untuk garis peringatan dia adalah putus-putus. Tadi juga sudah dibahas ya di sana di pasal 16 tadi. Di mana untuk garis markanya seperti ini, untuk markanya dia putus-putus. Di mana kalau yang panjang ini adalah 3 meter ya untuk garisnya. 3 meter untuk panjangnya, kemudian untuk jaraknya antara garis putus-putus ini adalah 1,5 meter. Kemudian untuk tebal dari markanya atau lebarnya ini ya, itu adalah 15 cm. Kemudian ini kalau kita lihat seperti ini ada garis pemisah, kemudian ini ada garis pendekat, di sini ada garis peringatannya seperti ini ya, garis peringatannya di mana minimal adalah 50 meter. Jadi untuk garis putus-putus ini, untuk garis peringatannya ini ada 50 meter. Di mana untuk detailnya seperti ini tadi, untuk panjangnya 3 meter, kemudian untuk jaraknya kita lihat ada 1,5 meter dan tebalnya ada 15 cm. Nah, kemudian kita masuk pada gambar 8, di mana untuk gambar 8 ini kita lihat adalah warna marka membujur jalan nasional.
Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, di mana untuk jalan nasional itu warnanya adalah kuning dan juga putih. Seperti ini, kuning dan juga putih. Di mana untuk ini adalah simbol dari arah lalu lintas ya. Jadi ini adalah arah lalu lintasnya, simbolnya. Kemudian kita masuk ke warna marka untuk jalan selain jalan nasional. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah warna marka membujur selain jalan nasional ya. Untuk warna markanya adalah hanya putih kalau kita lihat pada pasal 16 tadi, di mana ini ada warnanya putih ya. Kalau kita lihat, jadi kita bisa membedakan untuk warna marka membujur nasional untuk jalan nasional dan juga warna marka membujur selain jalan nasional. Di mana untuk warna marka jalan nasional adalah kuning dan juga putih ini. Kemudian kalau jalan selain nasional adalah warnanya putih. Nah, mungkin itu adalah sekian dari RTS video yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil.